Ini adalah part ke-10 dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di dekat jembatan Brooklyn, melihat MM di pinggiran, Huey segera menghampirinya dan mereka ngobrol-ngobrol. Huey merasa senang melihat jembatan Brooklyn akhirnya diperbaiki, sementara MM terlihat benci mengingat aksi terorisme di 9/11 karena bukan cuma dia adalah New Yorker, tapi MM ada di jembatan itu saat kejadiannya terjadi. Huey pun terkejut mendengar itu, dan selain itu MM juga memberitahu Huey kalau dia sebenarnya terlahir sebagai Subs, berbeda dari Huey, Butcher, Frenchie, dan Female yang mendapatkan kompon V dari luar, dirinya terlahir dengan kompon V di nadinya. Huey pun makin terkejut mendengar itu dan meminta MM melanjutkan kisahnya, di mana MM memberitahu kalau dia lahir di tahun 69 serta memperlihatkan foto keluarganya. Dia punya kakak bernama Michael yang terlahir idiot, dan saat kecil dia sebenarnya hampir mati beberapa kali karena ketika dia disapih atau lepas dari susu ibunya, tubuhnya mulai menyusut, detak jantungnya menurun, dia tidak bisa melihat bahkan mendengar, yang membuat para dokter seketika bingung karena segala macam obat tidak berguna. Karena ini, ibunya pun kembali menyusuinya, dan beberapa hari kemudian dia kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa, dan 6 bulan kemudian ketika ibunya kembali menyapihnya, hal serupa terjadi dan ibunya pun mengerti. Tapi meski begitu, hal ini tidak mengacaukan hidupnya. Dia hanya butuh susu ibunya untuk bertahan, jadi ketika dia pergi lama, maka ibunya akan mengemaskan beberapa, bahkan mengirimnya kalau kurang. Dan karena tidak ada yang tahu itu selain keluarganya, jadi dia tidak pernah diejek. MM melanjutkan alasan kenapa dia dan Michael terlahir berbeda karena dulu ibunya bekerja di pabrik yang dimiliki oleh Vought, dan ternyata pabrik itu sebelumnya adalah laboratorium di mana Vought bereksperimen dengan kompon V. Mereka tidak menetralisir tempat itu dengan benar, mereka tidak mengecek udara dan air di sana, dan hanya melempar kunci tempatnya ke orang lain. MM menekankan kalau seserius inilah kompon V, karena kalau dimurnikan dengan benar, maka mereka bisa aja mendapatkan Homelander, itu pun kalau otaknya seencer Vogelbaum dan punya uang 19 miliar dolar. Namun, apabila tidak dimurnikan, seperti sisa-sisa di lingkungan, maka 1 dari 10.000 orang akan mendapatkan kekuatan yang jelek, sementara sisanya akan mendapatkan kanker, penyakit jantung, dan hal-hal buruk lainnya. Dia tidak tahu pasti sebenarnya apa yang Vought lakukan di lab itu, tapi Mallory merasa kalau Vought berusaha menyederhanakan pemurnian untuk produksi massal demi menekan biaya, dan Mallory ini adalah orang yang mencuri kompon V dari CIA untuk The Boys. Tapi ketika Huey ingin menanyainya soal Mallory, MM merasa ini bukan waktunya Huey untuk tahu. Tapi yang pasti, apapun yang Vought lakukan di situ, Michael mendapatkan apa yang dia dapat, dirinya juga begitu, sementara wanita-wanita lain yang bekerja bareng ibunya, kebanyakan dari mereka mendapatkan efek samping yang buruk. Setelahnya, MM menceritakan soal ayahnya, di mana ayahnya ini sangat jenius, suka membaca, dan ayahnya menggunakan kejeniusannya itu untuk menuntut Vought. MM tidak pernah lupa apa yang terjadi di pengadilan, karena perselisihan mereka sangat sengit. Vought meliuk-liuk mencari celah dan loophole yang membuat ayahnya butuh 5 tahun sebelum akhirnya memenangkan tuntutan. Tapi saat pengacara Vought pergi, dia sempat mendengar percakapan mereka yang berkata kalau ini hanyalah kekalahan kecil yang membuatnya semakin membenci Vought saat itu. Dia tidak pernah memberitahu hal ini pada ayahnya, dan kehidupan mereka berlanjut setelahnya. Tidak ada yang spesial di situ, tapi sebuah kekuatan terkadang bangkit di saat-saat terburuk. Karena ketika Michael dan dia sedang asik bermain, kekuatan Michael tiba-tiba bangkit, tubuhnya mulai membesar, tapi karena Michael sedang menggunakan helm, helmnya menjepit kepalanya, yang membuat Michael tewas karena itu. Kejadian ini pun membuat ayahnya kembali berusaha menuntut Vought, tapi hal ini membuat ayahnya tewas kelelahan, yang membuat ibunya sangat terpukul dan memutuskan menyerah.
Setelahnya, dia pun masuk ke militer untuk membantu ibunya membayar tagihan, dan waktu cepat berlalu, dia punya istri dan anak, dia masuk ke tim boxing karena tubuhnya yang besar, dan disinilah gilirannya. Karena ketika dia bertanding melawan Parker John, Parker memojokkannya habis-habisan, dan ketika dia membalas, kekuatannya tiba-tiba bangkit, yang membuatnya tidak sengaja membunuh Parker. Dia pun dijebloskan ke penjara, dan disinilah Mallory dan Butcher datang untuk merekrutnya. Setelahnya, Butcher membantunya melacak istrinya Monique yang membawa kabur janin anaknya, di mana Monique yang pecandu kabur ke sebuah gangster, di mana pemimpinnya akan membiarkan MM membawa janin kalau dia datang ke sana, tapi karena MM datang dengan Butcher yang menunggu, dikeroyok oleh anak buah orang itu yang berakhir babak belur, tapi Butcher cuma tertawa. Setelahnya, dia pun mulai menjalankan misi dengan The Boys, menghajar para subs, dan dia bangga melakukan ini karena dia bisa balas dendam demi keluarganya. Tapi setelah 5 tahun bersama The Boys, dia mulai bosan sampai 9/11 terjadi. Dia yang lagi di jembatan Brooklyn menyaksikan langsung kengerian itu. Bahkan dia sempat berusaha menyelamatkan seorang wanita, tapi tubuh wanita itu akhirnya hancur. Karena itu, dia pun bertekad kalau vote harus dihentikan karena vote tidak peduli orang-orang, dan apa jadinya mereka kalau vote mengkontaminasi semua tempat dengan kompon V. Setelahnya, mereka pun kembali ke markas, dan Frenchie tiba-tiba mendatangi Huey sambil berkata kalau inilah waktunya di mana dia menceritakan masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, Frenchie yang kembali dari perang disambut oleh orang-orang di desanya. Ibu dan ayahnya dengan senang menyambut kepulangannya, tapi di sana Frenchie menanya di mana Marie, kekasih hatinya. Karena sebelum dia pergi berperang, dia dan Marie berjanji kalau mereka akan menikah ketika dia kembali, tapi saat menanyai itu, ibu dan ayahnya tiba-tiba bersedih. Setelahnya, suara seseorang terdengar memanggilnya, dan ternyata Marie sekarang telah menjadi kekasih dari Black Pierre, yaitu rivalnya saat kecil. Frenchie pun bingung kenapa Marie melakukan ini, yang dibalas Pierre karena Frenchie pergi, sekarang Marie miliknya. Dia pun bersedih setelahnya, dia minum-minum sendirian, bahkan ayahnya meminta Frenchie berjuang, tapi Frenchie yang pernah berperang langsung merasa kalau perselisihan adalah kanker bagi manusia, dan dia menolak untuk bertarung lagi, serta menjadi pasifis. Beberapa minggu pun berlalu, sampai akhirnya festival Les Taines de How How diselenggarakan, di mana orang-orang di desanya bersyukur atas hasil bumi dengan adu jousting menggunakan sepeda dan baget. Melihat Frenchie masih bersedih, ayahnya menyuruh Frenchie menghadapi Pierre demi kehormatan keluarganya, tapi Frenchie terus menolak, yang membuat ayahnya memutuskan menghadapinya sendiri. Dia menantang Pierre adu jousting, tapi saat duelnya berlangsung, Pierre curang. Dia mengeluarkan kuasong untuk menyerang, yang membuat ayahnya terlempar dan akhirnya tewas. Ibunya juga tewas tak lama dari situ, dan merasa kematian mereka adalah salahnya, Frenchie melepaskan ideologi pasifisnya itu dan memutuskan pergi tanpa arah. Dia juga membalaskan dendamnya pada Pierre serta menolak Marie yang ingin kembali padanya, tapi saat dia pergi ke bar untuk mabuk, seseorang menumpahkan minumnya yang membuat pertarungan terjadi di mana Butcher melihat dirinya beraksi. Setelahnya, Huey pasti tahu apa yang terjadi. Dia direkrut oleh Butcher, disuntik kompon V, serta mendapatkan rumah baru, yaitu The Boys. Dan setelah menceritakan itu semua, Frenchie tiba-tiba lari dan lompat dengan epik dari jendela dengan Huey yang merasa itu adalah cerita paling gila yang pernah dia dengar. Setelahnya giliran female, tapi di sini Frenchie yang mengambil peran sebagai penerjemah yang membuat Huey bingung apa female benar-benar tidak bisa bicara. Frenchie atau female menjelaskan kalau dia lahir di Hiroshima, yang membuat orang-orang menganggap kalau dirinya begini karena sisa radiasi di Hiroshima, tapi ini bukan karena Hiroshima. Ini terjadi karena ibunya bekerja di perusahaan Tokyo yang berusaha menjadi saingan dari Vote, di mana ibunya bekerja sebagai sekretaris di sana, tapi karena terlalu pelit untuk membayar daycare, ibunya diam-diam membawanya kerja, menyembunyikannya di bawah meja, dan ketika ibunya lagi
asik membaca, female kecil merangkak pergi dan berhenti di sebuah ruangan yang merupakan laboratorium untuk mereplika kompon V. Ketika saintis di sana sedang berusaha membuat kompon V, dia mendengar suara tegukan di ember limbah dan tiba-tiba saintisnya berteriak, membuat rekan-rekannya segera datang, tapi saintisnya telah tewas dengan wajah terkuliti dan female menggigit wajahnya. Setelahnya dia pun ditangkap dan ditahan, ibunya tidak pernah mencarinya lagi dan para saintis mulai meneliti darahnya yang mengandung kompon V. Waktu pun terus berlalu, dia sempat kabur dan belajar banyak hal di luar sampai dia ditangkap lagi. Setelahnya dia mendengar kalau darahnya ternyata tidak berguna, dia direncanakan untuk dijadikan senjata dan di momen inilah dia berusaha kabur untuk yang terakhir kalinya. Perusahaan itu pun mengirim tim bersenjata untuk mencarinya, tapi satu persatu anggotanya bisa dia habisi, dan ketika dia sedang melakukan itu, The Boys tiba-tiba datang dan melempar gas bius ke arahnya. Setelahnya, dia dibawa oleh The Boys, dan ketika melihatnya, Frenchie dengan cepat merasa iba, serta mengajukan diri untuk membantunya. Setelahnya, Frenchie memperlakukan female layaknya manusia normal, yang membuat female juga bonding dengannya, dan female juga mulai belajar memahami dirinya sendiri, karena beberapa hal dari masa lalunya masih melekat, seperti insting buas di dirinya, yang ketika itu muncul, dia harus melepaskannya. Tapi setidaknya, dia mendapatkan kehidupan baru di The Boys. Huey pun mendapatkan cerita gila lagi, tapi ketika dia menanyai Frenchie soal Butcher, Frenchie memberitahunya tidak ada yang tahu soal Butcher, dan setelahnya, mirip seperti Frenchie, female pergi dengan epic dari sana.